bagimu ya Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah melayakkan kami untuk menjadi umat-Mu yang kudus. Dan pada saat ini Tuhan, kembali lagi kami boleh berkumpul sebagai jemaat tubuh Kristus. Kami rindu ya Tuhan supaya di hari di mana kami juga turut merasakan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, telah memperbaharui hidup kami menjadi hidup yang baru, dan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Semuanya adalah karena kasih karunia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami rindu ya Tuhan semua jemaat kudus-Mu di tempat ini, para pelayan-Mu semua. Kami Tuhan menyatukan hati kami, ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau melalui setiap kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan berkat setiap anggota jemaat kudus-Mu yang telah membuka hatinya untuk menerima kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Kembali dulu ke semula ya. Baik, kita perbaiki alat-alat kita ini Bapak Ibu supaya nanti bisa lebih lancar lagi semuanya. Ya, puji Tuhan. Baik, ya. Salam semua. Salam. Salam kudus buat kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Ya, hari ini saudara-saudara kita sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat kudusnya Tuhan, kita akan kembali lagi mengingat secara khusus Bapak Ibu Saudara dalam kesatuan hati kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan melalui perintah firman-Nya, supaya kita mengadakan perjamuan Tuhan. Amin. Perjamuan Tuhan yaitu untuk semakin mengingatkan kita agar kita lebih rajin lagi memberitakan akan kabar baik kepada semua orang. Ya, puji Tuhan. Dan terima kasih atas kebersamaan kita, kehadiran kita semuanya pada hari ini, saudara-saudara. Doakan terus supaya setiap anggota jemaat kudusnya Tuhan semakin bertambah semangat di dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya kita semua telah diberkati oleh Tuhan dengan segala kecukupan yang kita perlukan. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara tahu bahwa penemuan hasil teknologi, contohnya smartphone, apalagi teknologi drone, apalagi Bapak Ibu Saudara, AI, ya, dan sebagainya, itu semua muncul, tercipta karena diawali karena para ahli mengajukan pertanyaan-pertanyaan di bidangnya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak bakalan ada penemuan itu. Jadi berarti pertanyaan itu salah satu tanda bahwa orang semakin dewasa, ya Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kalau anak-anak kita misalnya kita ingin tahu perkembangan pertumbuhan anak-anak kita, ya, seperti nanti anak kita si Mateo Mamora, ya Marco ya. Berapa usianya sekarang? 18 bulan. Nanti dia akan bertanya, ya kan, kepada bapaknya, bertanya pada ibunya, bertanya juga kepada guru sekolahnya. Berarti anak itu sudah semakin
dewasa. Sudah semakin pintar. Bayangkan anak itu diam aja terus ya kan. Nah, diam aja terus ya kan. Nah, saudaraku, malah itu menjadi pertanyaan buat orang tua. Nah, Bapak Ibu saudaraku, demikian juga dalam hal kita bertumbuh dalam iman ini, saudaraku, kita harus menimbulkan keingintahuan kita. Amin. Dan keingintahuan kita itu, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita ingin dapat jawaban dari mana? Dari firman Tuhan. Ya. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertanya, benarkah Yesus mati pada hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara? Benarkah Yesus bangkit pada hari Minggu? Ya, tentunya hari yang ketiga itu maksudnya adalah hari Minggu. Paulus juga bilang kan pada minggu pertama. Tiap minggu. Berarti itu jemaat mula-mula dulu beribadah pada hari apa? Minggu pertama. Kan hari ketujuh itu kan hari apa sih hari ketujuh? Hari Sabtu. Iya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau di kalender kita hari ketujuh hari apa? Hari Minggu ya, begitu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saya percaya bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu, hari yang ketiga. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, coba kita lihat di Matius pasalnya yang ke-12. Nah, kembali lagi ke manual, Bapak Ibu Saudara, karena layar kita lagi lagi ada gangguan, maka kembali lagi kita membaca Alkitab kita atau firman Tuhan yang ada ada di handphone kita, di gadget kita, ya. Kalau saya Bapak Ibu Saudara berkhotbah di mana-mana, saya lebih senang pegang Alkitab. Ya boleh juga sih pegang gadget ya seperti handphone ya dan sebagainya ya. Nah, mari yang penting adalah kita sama-sama fokus Bapak Ibu Saudara ya untuk membuka Matius pasal 12 ayatnya yang ke-40. Siapa membacakan untuk kita? Satu orang ya. Boleh dikasih mic-nya. Ya, ini kita lebih santai dulu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Ya, baik Bapak. Ya. 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Berapa hari? 3 hari 3 malam. Berapa malam? 3 malam. 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Berapa lama? 3 hari 3 malam. Benar nggak Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, Bapak Ibu? Benar. Kita buka Yunus 1 ayat 17. Ya, Yunus 1 ayat 17. Jadi santai saja, rileks saja Bapak Ibu ya. Oke. Boleh dibaca Yunus 1 ayat 17. Benar atau tidak perkataan Yesus bahwa Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam supaya nanti sama seperti Yesus tinggal di mana? Di perut bumi sama 3 hari juga 3 malam. Mari, boleh dibaca Yunus 1 ayat 12. ayat 17 Pak. Iya. Saya baca, terima kasih. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sama ya? Sama. Iya.
Itu benaran 3 hari 3 malam atau tidak Bapak Ibu? Ya benar lah Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Berarti penuh kan? 3 hari 3 malam. Baik Yunus ya telah menyatakannya ya Bapak Ibu Saudara, baik Yesus telah menyatakannya juga sama 3 hari 3 malam. Nah, tapi kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, sekarang hari apa? Bukan hari Minggu, sekarang hari Jumat. Sekarang hari Jumat, makanya berpakaian hitam semua Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kepada kematian Yesus pada hari apa? Hari Jumat. Bangkit pada hari Minggu. Hitunglah dulu. Berapa hari itu? Berapa malam? 3 hari. Cuma Sabtu Minggu. Malamnya? Coba dihitung dulu. Malamnya? 2 malam kan? Kenapa hari Jumat Yesus mati? Kalau 2 malam. Kamis iya. Subuh. Nah, lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus bilang 3 hari 3 malam. Nanti akan ada orang bilang begini, oh itu idiom. Itu adalah istilah kiasan. Loh, masa istilah kiasan Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam? Kiasan bagaimana? Kiasan atau kenyataan? Iya. Bapak Ibu sekalian, saat ini ya banyak orang yang tidak masuk kepada kenyataan, tapi terus saja hidup di simbol-simbol, mempercayai simbol-simbol. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu perdebatannya, ya, tentang apa ini lahir. Saudara tahu itu, lihat itu, ya, ya kan? Sedangkan kalau penelitian para ahli Alkitab, Yesus bukan lahir pada tahun 1, enggak, sebelum Masehi dia lahir. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi apapun yang dikatakan Alkitab, kalau tradisi itu memang dianggap sudah jadi kebenaran yang mutlak, nggak bakalan mau berubah manusia itu. Itu yang mau saya katakan ini Bapak Ibu Saudara adalah hari apapun itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu tidak akan mengubah keselamatan saudara kan? Ya, saudara, itu tidak akan mengubah posisi saudara di dalam Kristus, tidak. Mau hari apapun itu. Contoh misalnya, kalau suatu saat dunia mengubah bukan hari Minggu, hari libur, tapi hari apa? Hari Senin. Ya, apakah berkat saudara di dalam Kristus jadi berubah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang saat ini meributkan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang tidak merupakan yang paling penting. Ya penting juga sih, tapi bukan itu yang paling penting, amin. Iya. Masalahnya orang di hal-hal yang kurang penting sekarang. Lihat apologet, ya kan, Bapak Ibu Saudara, ya, pembela-pembela iman orang Kristen, quote unquote, saudara. Entah apa yang mereka perdebatkan terus dengan orang-orang dunia dan menjadi bahan ejekan. Tidak fokus kepada hal yang paling penting, yang paling utama. Saudara, mau hari apapun Yesus Kristus mati, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak akan mengubah keselamatan saya ke surga. Amin. Tidak akan. Mau hari Senin saya beribadah, kita beribadah. Mau hari Selasa, mau hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua hari Paulus bilang sama saja. Amin. Yang penting bagaimana hatimu dan bagaimana engkau memahami kasih Allah yang sempurna dan yang diterapkan dalam hidup. Nah, saudaraku, berkaitan dengan itu Paulus katakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Amin.
diberikan kesempatan untuk hari Minggu, hari libur semuanya, berarti kita kumpul beribadah. Amin. Diberikan kesempatan hari Jumat, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya mari kita beribadah. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ditentukan misalnya hari libur secara nasional, bisa nggak kita sesuka seperti ini berkumpul Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa. Karena apa? Hari kerja. Kan begitu kan? Iya. Jadi semuanya pada akhirnya adalah kembali kepada apa? Kembali kepada hati yang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak membangun iman. Itu pesan yang mau saya sampaikan di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat ya firman kebenaran Allah sesuai dengan topik yang sudah saya sampaikan, yaitu topiknya apa Bapak Ibu Saudara? Siapa yang membaca di grup? Hari ini judul firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah salib mengubah. Berarti kurang nggak dilihat grup ya. Kalau sudah di grup saya sudah berikan itu. Salib mengubah segalanya. Ya, berdasarkan teks daripada Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Kita akan baca ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, mari saudaraku. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, boleh satu orang membacakan untuk kita, ya, karena ya bantuan layar di depan lagi ada gangguan, ya, jadi satu orang bisa membantu kita untuk membaca Efesus 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 15. Iya, baik. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Iya. Ya. Tetapi sekarang Kristus, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bacaan yang kita sudah dengarkan firman Tuhan bersama ini, bahwa hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu kebenaran yang sangat penting, bagaimana salib mengubahkan hidup kita, mengubah segalanya, ya. Bahwa saat ini, saudaraku, kita beribadah bukan sedang melakukan simbol-simbol. Amin. Tapi masuk ke dalam realitas kehidupan yang nyata. Percayakah Bapak Ibu? Percaya, saudaraku? Ya. Jadi kita bukan sedang melakukan simbol-simbol agama. Memang kita adalah agama Kristen. Tetapi ketika kita berinteraksi dengan ibadah-ibadah kita, bukan sedang melakukan simbol-simbol. Ya. Tapi itu adalah masuk kepada kehidupan yang nyata di dalam Kristus. Amin. Karena Yesus di atas kayu salib, nyata. Amin. Yesus dikuburkan, nyata.
Yesus bangkit pada hari yang ketiga, nyata. Dia hidup selamanya, nyata. Dia ada di dalam hati saudara, nyata. Dan saudara ada di dalam hati Yesus, itu nyata. Jadi apa simbol-simbolnya? Amin Bapak Ibu Saudara. Yang saya ingin katakan adalah bahwa berbeda dengan orang Israel yang tadi sudah dikatakan, bahwa mereka karena hidup berdasarkan covenant, perjanjian dengan Abraham, dan juga hidup di bawah hukum Taurat, Pak, mereka itu banyak ritual. Paham saudara? Ya, banyak ritual-ritual yang harus mereka jalani sebagai tanda penyucian hidup mereka. Kenapa demikian? Ya karena begitu cara Tuhan dalam programnya kepada umatnya Israel. Ya, tetapi kepada kita bukan orang Israel, kita adalah tubuh Kristus. Kita diberikan berkat dari Tuhan untuk hidup di dalam kasih karunia 100% adalah kenyataan. Amin. Iya, saudara. Jadi kita tidak hanya melihat kenyataan hidup yang sementara ini, ada kenyataan hidup kita yang kekal. Amin. Dan itu adalah kita peroleh karena Yesus rela mati disalibkan. Amin. Salib mengubah segalanya, Bapak Ibu Saudara. Mengubah dari program Allah kepada bangsa Israel yang bersifat simbolik dan mengubahnya menjadi satu hakikat kehidupan di dalam tubuh Kristus, saudara dan saya. Amin. Semuanya diubah, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa salib Kristus adalah merupakan titik balik seluruh sejarah kehidupan manusia dalam hubungannya dengan kekekalan, baik di surga maupun di bumi. Karena apa? Orang Israel pasti mereka diselamatkan karena Yesus rela mati untuk mereka juga. Tapi penggenapan janji Allah kepada mereka belum sepenuhnya. Tapi penggenapan janji Allah kepada kita sebagai tubuh Kristus sekali untuk selama-lamanya. Bisa bedakan Bapak Ibu Saudara? Iya, ini yang masih samar-samar di kekristenan. Campur aduk, ya kan, loncat sana, loncat situ, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nggak jelas dia pembagiannya, tidak tepat. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku sering menjadi sumber daripada ejekan daripada orang-orang dunia. Karena apa? Karena tidak menjelaskan tentang hakikat daripada kekristenan saat ini adalah bukan simbol-simbol seperti agama-agama lain. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup di dalam simbolik, tapi kita hidup di dalam hakikat kenyataan. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita telah dibaptis dalam kematiannya, dan kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita tidak sedang menjalani sebuah ritualitas atau rutinitas, ataupun hanya sedang menjalani kalender Kristen sekali setahun. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saudara mensyukuri akan hidup saudara dan mensyukuri akan kematian Yesus Kristus yang telah menyelamatkan hidup kita. Itu harus menjadi sebuah kenyataan setiap hari. Amin. Tidak harus menunggu bulan April baru bersyukur atas kematian Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Tidak harus menunggu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ya, salib bukanlah sekedar alat eksekusi dari tentara Romawi, tapi salib adalah pusat daripada rencana Allah, ya, di mana tempat murka Allah dicurahkan kepada Yesus Kristus menggantikan kita. Amin. Murka, hukuman daripada Allah yang seharusnya saudara dan saya tanggung, tapi ditimpakan kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan saudara, sekaligus juga tempat kasih Allah yang dinyatakan sepenuhnya menebus dan membayar lunas segala dosa dan segala pelanggaran kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa salib tidak ada apa? Tidak ada pengampunan, dan tidak ada pembenaran, dan tidak ada posisi kekudusan di dalam Kristus. Tidak ada.
tanpa salib Kristus. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara, kalau dunia tidak percaya kepada salib Kristus, jadi di mana posisi mereka? Saudara, posisi semua orang yang tidak percaya adalah berada di bawah murka Allah dan menuju kepada kebinasaan. Jadi saudara dan saya tidak boleh mengagung-agungkan kemewahan dunia ini. Amin. Agungkanlah kasih Allah yang ada padamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, jadi tanpa salib Kristus tidak ada pengampunan. Mari kita lihat di Ibrani pasal 9 ayat 22. Mari saudara. Ya. Ibrani 9 ayat 22. Ya. Mudah-mudahan suara saya jelas juga terdengar oleh saudara kita yang mengikuti secara online, ya, saudara kita baik dari Manado maupun Ibu Bet dari tempat tinggalnya, ya, bisa mendengar dengan jelas ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, juga ya yang mengikuti dari Eropa, ya, puji Tuhan. Baik, Ibrani 9 ayatnya yang ke-22. Ya. Siapa membacakan? Ya, silakan Pak, boleh. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat Ya. darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Biarpun ya saudara terus bertahan dengan air mata dan doa, saudara bilang, Tuhan ampunilah segala dosaku, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Jadi jangan ritual. Itu ritual Bapak Ibu Saudaraku, jadi keliru. Iya. Tiap hari saudara berdoa, Tuhan ampunilah dosa saya. Mana darah yang ditumpahkan? Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Dan saudara mau menumpahkan darah siapa lagi? Kan sudah selesai. Amin. Itu saudara. Kalau ritual yang dipertahankan dan bukan hakikat daripada kebenaran yang dihidupi. Saudara bisa lihat itu? Iya. Saudara dan saya adalah orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Jangan biarkan saudara dibelenggu oleh hal-hal yang membuat saudara menjadi tidak pada posisi yang sempurna. Amin. Menjadi sia-sia darah Kristus. Kalau kita hanya selalu mengikuti ritual Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai kapan? Itulah makna salib. Membebaskan kita dari rasa takut. Amin. Saya tanya kepada saudara, kalau orang selalu bilang, Tuhan ampunilah dosa saya, itu karena dia takut atau karena dia yakin? Loh, kalau karena dia yakin, kenapa dia masih merasa bahwa dia belum diampuni? Itu karena takut. Paham saudara? Ya mungkin dia bilang, oh saya tidak takut, ya kan? Saya berani kok. Iya, tapi secara doktrin Alkitab, kata-katamu itu telah menunjukkan bahwa rohmu belum dibebaskan dari ketakutan itu. Belum merdekakan. Jadi salib mengubah semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Iya, memutarbalikkan dunia. Saudaraku, yang membuat kita ketakutan. Dan saudara tahu, ketakutan kita itulah yang dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Dia bercucuran sampai keringat darah, saudara. Dan penyiksaan yang dialami oleh Yesus Kristus, rasa sakit yang tidak mungkin saudara dan saya bisa tahankan. Amin. Itu yang ditanggung oleh Yesus, saudaraku. Supaya kita dibebaskan dari semua rasa sakit yang menekan hidup kita. Di dalam keyakinan kita bahwa kita sudah dibebaskan dari semua belenggu dosa dan maut. Dan kita sudah diberikan kasih karunia yang membebaskan roh kita untuk mengucap syukur senantiasa dalam keadaan apapun itu. Amin. Ya saudara, kita lagi belajar untuk memahami itu.
keberadaan diri kita di dalam Yesus, hakikat. Ya, saudaraku. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berdasarkan program Allah, di mana posisi salib ketika Yesus Kristus disalibkan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah ya masa-masa di mana program Allah bagi bangsa Israel akan berakhir. Ya, sampai kepada turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, saudara, orang Israel menolak Yesus Kristus, menolak kesaksian daripada Stefanus dengan merajam Stefanus sampai mati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka tamatlah ya program Allah bagi umatnya Israel yang bersifat ritual untuk sementara, ya dipending. Tapi suatu saat nanti ketika Yesus Kristus datang sebagai hakikat dalam kehidupan bangsa Israel, semua berkat kerajaan itu akan diterapkan dalam hidup mereka. Mereka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara bisa lihat itu. Saudara nggak usah tunggu itu supaya kita mengalami penerapan hidup yang sempurna. Tidak, di dalam kasih karunia Allah di dalam Kristus, saudara dan saya telah diterapkan kasih karunia itu, lunas dibayar, totalitas sudah selesai, dan saudara dan saya telah dimerdekakan dari segala belenggu dosa. Amin. Nah, saudaraku, tetapi kita lihat di dalam program Allah, program kasih karunia Allah untuk memberkati gereja tubuh Kristus, saudaraku, maka itulah yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Boleh dibaca 1 Korintus pasal 15, saudara. 1 Korintus pasal 15. Ya. Rileks saja saudara menerima firman ini. Amin. 1 Korintus 15 dari ayat 1. Inilah wahyu, ya, rahasia yang diterima oleh Rasul Paulus tentang penggenapan kebenaran yang sempurna di dalam Kristus melalui Injil kasih karunia yang diberitakan. Dikatakan saudara, ayatnya yang pertama, saya akan langsung membaca ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada apa? Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Amin. Di dalam Injil itu, di dalam berita keselamatan, berita salib itu, saudara dan saya sudah berdiri teguh dan kokoh. Karena usaha dan perbu? Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak. Tidak karena usaha dan perbuatan. Ya, salib Kristus mengubah segalanya. Ketika Tuhan menjalankan programnya kepada bangsa Israel, nuansa kebenaran, ya, yang sempurna, keselamatan hanya melalui iman tanpa perbuatan, itu belum diungkapkan. Paham saudara? Belum. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Yesus pun hidup di bawah hukum Taurat. Yesus harus bersunat, Yesus harus dibaptis, Yesus harus menjalani peraturan untuk masuk bait Allah dan harus memakai bahan pakaian satu bahan. Dan dia harus menaati hukum Taurat soal haram dan halal tentang makanan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Iya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bukan sedang mengikuti pola-pola ketika Yesus melayani di bumi. Kalau begitu saudara harus melakukan itu, harus bersunat saudara. Anak-anak ini harus disuruh, berarti harus bersunat. Dan masuk lagi ke ritual-ritual lagi. Loh, Bapak Ibu Saudara, itu udah selesai, amin? Iya. Saudara, jangan berputar-putar, bercampur-campur aduk dengan agama-agama yang lain, dengan keyakinan yang lain. Saudaraku, nanti nggak bisa, kemurnian itu tidak bisa jelas kekristenannya seperti apa. Ya,
Dan pergaulannya pun akan menjadi campur aduk Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Nggak ada kejelasan yang tegas. Nggak ada kemurnian yang tegas di situ. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah maka dikatakan, saudara, ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Ini bukan meragukan keselamatan jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, bisakah orang percaya jadi sia-sia percaya? Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak orang percaya menyia-nyiakan kepercayaannya? Ya bisa Bapak Ibu Saudara. Memang semua anggota jemaat di sini sudah menghargai. Ini bukan berbicara keselamatan masuk surga. Paham saudara? Iya, konteksnya dari mana? Konteksnya 1 Korintus 15, bahwa orang Korintus itu mempercayai ajaran sesat, bahwa kebangkitan sudah terjadi. Itu saudara bisa baca konteksnya di situ. Jadi bukan keselamatan masuk surga maksudnya di situ. Asal kamu berpegang teguh kepada Injil itu, bahwa Injil itu bukan hanya membuat kamu masuk surga, tapi membuat kamu juga stabil di dalam pertumbuhan imanmu. Amin. Tapi kalau kamu nggak berpegang teguh padanya, ya pasti goyang-goyang lah. Bapak Ibu Saudara akan mudah termakan isu. Saudara, itu ada pelajarannya sendiri. Kita lanjut ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Amin. Yang sangat penting. Tadi salib mengubah segalanya. Inilah yang sangat penting yang diterima oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Langsung dari Tuhan Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Apa itu? Yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ya sesuai dengan firman Allah. Amin. Memangnya di luar firman Allah yang diterima Rasul Paulus? Ya sesuai Bapak Ibu Saudaraku, sepadan. Ya, memang yang diterima oleh Rasul Paulus firman siapa? Ya firman Allah. Ya pasti sesuai dengan firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa? Kristus mati untuk menghapus segala dosa kita. Kalau terjemahan dalam Alkitab, lihat ke sini. Bapak Ibu Saudara, biasa. Nah, kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia itu dosa-dosa. Dosa-dosa itu bisa juga separuh kan? Tapi kalau segala dosa itu bukan separuh, semuanya. Amin. Kristus mati untuk menghapus segala dosa kita. Itu yang sangat penting. Amin. Telah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus tentang salibnya mengubah segala sesuatu. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan sebagian diubah, segala sesuatu. Saudara, Kristus mati bukan menghapus dosa kita transaksional. Lalu kalau kamu berdoa, kamu menangis, lalu Tuhan menghapus dosamu. Itu di mana kebenarannya Bapak Ibu Saudara? Orang Israel itu mereka harus bertobat, dan bertobat mengaku dosanya, barulah mereka diampuni. Bedakan Bapak Ibu Saudara. Karena dosa mereka menyalibkan Mesiasnya. Maka salib itu adalah batu sandungan buat mereka. Tapi salib bagi saudara adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Bedakan saudara. Ya. Supaya tahu fokus di dalam kekristenan itu apa sebenarnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu di ayat 4 dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang keberapa? Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Bapak Ibu Saudara, bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan firman Allah. Bukan sesuai dengan kitab-kitab yang lain, ya, dan bukan sesuai dengan kata-kata manusia, tapi adalah firman Allah yang mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, saudara, hari apa itu? Yang saya percayai adalah hari apa? Hari Minggu. Tapi kalau seandainya nanti Tuhan Yesus mengatakan sampai di surga kita, enggak, sebenarnya saya bangkit pada hari Senin, misalnya dikatakan begitu, ya.
Apa pengaruhnya buat saudara dan saya kalau setiap hari kita mempercayai bahwa semua hari sama saja? Kita harus serius, tidak ada hari di mana kita bermain-main. Amin. Iya saudara, tidak ada hari di mana kita berleha-leha. Tidak ada di mana hari kita ingin menghabiskan untuk sesuatu yang tidak berguna. Tidak ada jam yang membuat saudara memikirkan dosa dan memikirkan dusta, memikirkan kebohongan. Tidak ada hari jam bagi saudara untuk memikirkan itu. Amin. Karena itu bukan identitas kita. Identitas kita adalah memikirkan kekudusan di dalam Kristus. Amin. Dan tidak peduli itu hari apa dan jam berapa dan dengan siapa dan di mana. Amin. Ya saudara, itu perlu disadarkan secara mendalam di dalam setiap diri orang percaya. Biar kita benar-benar kesempurnaan itu menjadi pengalaman kita pribadi, lepas pribadi dan persekutuan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ya, sekali lagi saya bertanya, ketika 12 murid Yesus mendengarkan berita tentang salib Yesus Kristus, kematian, penguburan dan kebangkitannya, apakah mereka sudah mengerti? Mari kita lihat Lukas 18 ya. Saudara, Lukas 18. Ya. Dan ada orang yang memaksakan, oh iya, mereka sudah mengerti. Jangan berhayal. Ya, saudara, tidak boleh hayal dipakai. Tapi pakailah fakta kenyataan yang dikatakan oleh firman Allah sebagai kebenaran. Lukas 18 ayatnya yang ke-31. Mari kita lihat. Saudara. Ya. Sudah Bapak Ibu? Ya. Saya langsung saja membacakannya biar Bapak Ibu mengikutinya. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi. Di mana ditulis para nabi? Di kitab perjanjian lama. Tentang siapa? Tentang Yesus mengenai anak manusia akan digenapi. Apa yang ditulis oleh nabi perjanjian lama tentang Yesus? Di dalam Yesaya 53 dikatakan apa? Oh, Yesus Kristus anak domba Allah akan mengalami penderitaan. Itu yang ditulis oleh para nabi. Amin. Bahkan saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15, ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, Allah mengatakan apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunan daripada perempuan. Keturunan antara iblis dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu siapa? Semua orang keturunan daripada laki-laki kan? Maria. Tapi Yesus adalah keturunan dari perempuan. Karena apa? Karena dia bukan hasil perkawinan dari antara laki-laki dan perempuan. Jadi Yesus disebut keturunan daripada perempuan karena dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, saudara, siapa yang mengatakan akan mengadakan permusuhan? Antara siapa dengan siapa? Antara iblis dengan keturunan daripada perempuan. Yesus Kristus, keturunan perempuan itu Yesus Kristus akan meremukkan ulang. Kepala ulang. Keturunan iblis akan mematuk tumit daripada keturunan perempuan, dan keturunan perempuan akan meremukkan kepala si iblis. Saya sedikit menanggapi yang ada di grup kita, yang bagus sekali diskusinya. Jadi siapa yang berperan di situ dari awal? Iblis. Kan Yesus yang bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan engkau. Siapa yang buat? Karena kalau tidak iblis tidak melakukan itu, bagaimana firman Allah itu tergenapi? Bagaimana caranya, saudara? Yang tidak ada peranan andil daripada iblis adalah tentang tujuan daripada kematian Yesus. Nggak ada perannya di situ.
Tidak ada peranan iblis di dalam hal bagaimana Allah menetapkan bahwa setiap orang yang percaya kepada salib Kristus pasti masuk surga. Tidak ada peranan dia di situ, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam hal Yesus Kristus mati di atas kayu salib, jelas-jelas dia yang merancang. Iblis yang memasukkan dirinya kepada Yudas, dan Yudas akhirnya dengan niat jahatnya dan bersekongkol dengan tentara Romawi dan menangkap Yesus Kristus hanya karena 30 keping uang perak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang tidak diketahui oleh iblis adalah di dalam rancangan itu adalah tujuan salib Yesus Kristus. Tidak tahu dia. Justru Paulus katakan karena Yesus Kristus mati disalibkanlah, maka semua dosa kita diampuni. Amin. Amin. Apa iblis tahu itu dari semula? Tidak. Saudaraku, Tidak. dikatakan kalau iblis tahu bahwa penyaliban Yesus Kristus menyebabkan pengampunan segala dosa manusia, dia tidak akan menyalibkan itu. Yes. Tapi karena dia berpikir kalau Yesus Kristus sudah dimatikan, maka tidak ada lagi jalan keselamatan bagi semua umat manusia. Tertipu dia oleh dirinya. Itu yang tidak ada peranan daripada iblis, Bapak Ibu Saudara. Tujuan itu dia tidak tahu. Itulah rahasia hikmat Allah yang tak terselami. Amin. Salib yang melakukannya semuanya. Salib yang mengubah semuanya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kebenaran yang mulia itu dirangkum ya dan dikemas oleh Allah di dalam sebuah berita saat ini. Kebenaran yang sangat ajaib, yang agung itu, Bapak Ibu Saudara, rahasia daripada Allah yang ada pada salib itu sekarang dikemas, ya, saudaraku, di dalam sebuah berita. Berita apa namanya? Berita perang Timur Tengah antara Amerika, Israel dengan Iran. Di mana orang-orang sekarang ini mengatakan, ya, sudah tergenapi nubuat Allah. Memang Allah bekerja dengan nubuat sekarang? Memang Allah menjalankan programnya melalui bangsa Israel sekarang? Belajar yang benar, supaya jangan memberitakan hoax. Belajar firman yang dibagi dengan tepat. Allah sekarang menjalankan program rahasia melalui tubuh Kristus saat ini, bukan melalui sebuah bangsa. Saudara, peperangan itu semuanya itu mau-maunya mereka, dan kita tidak tahu tujuan mereka sesungguhnya. Karena tidak ada kaitannya dengan salib Kristus. Karena itu pembinasaan daripada orang-orang yang satu dengan yang lain, yang bermusuhan dan kebencian yang lagi memanas dan meluap-luap. Saudara, dan itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita urusi, amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Sudah sampai mana tadi? Masih di Lukas 18 ayatnya yang ke 32 sekarang. 32. Apa yang ditulis tadi di kitab Perjanjian Lama, di kitab Para Nabi, ayat 32, sebab ia akan diserahkan, Yesus akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang. Ayat 34. Lalu murid-muridnya mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Begitu Bapak Ibu Saudara? Seperti itu dikatakan. Syukurlah kepada Allah bahwa Yesus Kristus mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit, dan saya percaya saya diselamatkan. Itulah respon murid-murid pada saat itu kan, mendengar tentang kematian Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oh, saudara, kalau di luar sana itu amin, amin. Baca di ayat 34 itu. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan Yesus itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan Yesus. Lihat saudara, karena memang Injil yang menyelamatkan bangsa Israel itu berbeda dengan kita. Berita tentang Mesias, Raja Yahudi, itulah yang menyelamatkan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara.
dan salib adalah batu sandungan bagi mereka. Ya. Tapi kepada kita, saudara, berita tentang yang paling penting Paulus tadi sudah katakan, telah kusampaikan kepadamu, Kristus telah mati dan dikuburkan dan bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Amin. Jadi saudara dan saya berada di dalam gereja ini, saudara, jangan berpikir bahwa kita hanya kumpul-kumpul seperti ya karena yang lain bergereja, marilah kita bergereja. Rugi saudara. Ya. Tapi karena saudara menyadari bahwa saat ini saudara dan saya telah menerima kebaikan Tuhan yang paling tinggi, amin. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari situ, nggak bisa ditukar. Amin saudara, nggak bisa ditukar, tidak bisa saudara. Itu adalah merupakan pemandu pegangan hidup saudara sampai selama-lamanya. Saudara diberkati di dalam kebenaran itu, kebenaran salib. Pegang teguh itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di dalam Galatia pasal 1, ya, saudara sedikit lagi, Galatia pasal 1. Kalau 12 murid Yesus tadi belum mengerti tentang makna daripada kematian Yesus Kristus, sekalipun mereka sudah percaya, tapi bagi kita, bagi semua orang saat ini yang mengatakan pengakuannya percaya pada Yesus adalah harus berpusat kepada kebenaran salib Kristus. Dimulai dari sana. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Ya. Ini berkaitan dengan program sorga, bukan program bumi, yang diwahyukan oleh Allah kepada dan melalui hambanya Rasul Paulus, Rasul kita bangsa lain. Apa dikatakan? Ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu. Perlu nggak sebuah penegasan Bapak Ibu Saudara? Perlu, ya kan? Jangan sampai bilang semua sama kok itu. Yang penting diambil dari Alkitab. Wow, habis semuanya, ya kan? Ludes, saudara, ya kan? Tidak akan bisa berdiri tapi jongkok, atau mungkin juga tumbang. Sedangkan tadi dikatakan kita berdiri kokoh di hadapan Allah karena kebenaran Injil. Sebab itu aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa apa? Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia. Saudara, ketika Yesus ada di bumi, ya, dan berinteraksi dengan 12 murid, dia disebut apa? Yesus dikatakan sebagai apa? Anak manusia. Amin. Jadi para murid mengerti, melihat bahwa Yesus adalah Mesias, anak manusia, yang secara physically, saudara-saudaraku, akan menjadi, Yesus Kristus akan menjadi patron bagi bangsa Israel untuk hidup di bumi. Bagaimana hidup kudus di bumi, menghidupi segala ritual, peraturan dari Allah. Yesuslah buktinya bisa sempurna. Amin, saudara. Saudara ingin mengharapkan itu melalui fisik saudara akan sempurna? Bisa atau tidak? Gimana saudara melihat saya makin sempurna, makin lama makin keriput. Ya saudara, pendetanya gemuk dibilang kurang berdoa. Kalau pendetanya kurus dibilang apa? Kurang diberkati. Saudara, itulah kekristenan di zaman sekarang ini. Hanya ingin melihat secara fisik, dan itu trik-trik tipuan daripada keinginan daging. Karena mereka ingin hidup mewah, makmur di dunia ini, dan pasti tertipu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena bukan itu janji Tuhan saat ini. Janji Tuhan adalah bagaimana memakmurkan kerohanian saudara sehingga saudara benar-benar bertanggung jawab sebagai orang percaya. Amin. Iya, harus itu yang mengontrol ya seluruh tubuh jiwa raga saudara. Harus perubahan dari dalam itu yang Allah inginkan. Saudara, betapapun saudara mungkin ada sakit, tidak sembuh seperti Rasul Paulus. Ya, tapi Tuhan tetap mengatakan percaya, cukup kasih karunia-Ku bagimu. Amin.
Ya, saudara, memang aneh kelihatannya. Ya, aneh bagi orang yang tidak mau percaya. Aneh memang, lebih aneh lagi mereka tidak mau percaya. Karena akan menuju kepada kebinasaan, lebih aneh itu. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan karena aku bukan menerima Injil itu dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerima Injil itu oleh wahyu Yesus Kristus langsung. Injil yang mana Bapak Ibu Saudaraku yang diterima oleh Rasul Paulus? Ya, yang tidak diajarkan oleh manusia. Jadi bukan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ya, Paulus itu menerima kebenaran tentang salib itu langsung dari Tuhan Yesus. Bertemu langsung. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang disebut di Kisah Rasul 20 ayat 24. Ya, aku tidak mengharapkan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai apa? Garis finish untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadaku, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah tentang salib, saudara. Amin. Nanti kalau saudara terus mengatakan itu, pasti ada orang yang bilang, masa ini itu salib melulu. Iya, pendeta itu surga melulu. Jangan godain saya. Tidak ada godaan-godaan itu, nggak laku buat saya. Saya akan tetap memberitakan salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Jangan pernah kompromi dengan godaan-godaan manusia yang tidak ada gunanya. Sudah, ya. Sekali percaya, tetap percaya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Nggak ada yang lain. Iya, saudaraku, tidak ada itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kalau kita lihat peristiwa salib, saudara, ya, di situ ada kegentaran, ya, kegentaran saudara-saudaraku, karena disitulah murid-murid apa? Ada, kita lihat mereka ketakutan karena betapa beratnya siksaan yang diterima oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi bukan karena dosanya dan bukan untuk dirinya, tapi buat saudara dan saya. Amin. Ya, saudaraku, dipertaruhkan nyawanya. Ya, bukan untuk menyelamatkan dirinya karena dia adalah Tuhan, tapi untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah yang kita hargai. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau engkau tidak menanggung semua penderitaan itu, saya pasti tidak akan sanggup menerima apa? Oh Tuhan, berilah petunjukmu. Itu terus akan nyanyian saudara dan saya. Aku. Nah, itu kan saudara tahu kan? Nah, itu tanda-tanda orang kuat atau lemah? Lemah, saudara. Dan itu terus yang ditawarkan Bapak Ibu Saudara. Ya kan, dengan suara-suara yang merdu, ya kan? Tapi coba nyanyi dulu, ya, satu lagu rohani. Memble, nggak tahu. Tapi terus tiap hari itu yang dibunyi-bunyi terus, ya kan? Drung-drang. Itu terus Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ya saudaraku. Paulus bilang semua boleh, betul? Tapi tidak semua membangun. Amin. Ambil yang membangun kerohanianmu, putuskan buat dirimu. Nggak perlu harus dengar kiri kanan depan belakang, Bapak Ibu Saudara. Bagi saya putuskan bagi diri saya. Saya ambil yang mana yang membangun iman saya. Titik. Amin. Iya, harus sampai saudara kepada keputusan itu, dan keluarga kita harus menganut itu sebagai pandangan yang tegas di hadapan Allah. Karena kita hidup menurut Injil kasih karunia Allah, di mana salib Kristus adalah jaminan bagi masa depan kita, hidup yang disempurnakan untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita baca ayat terakhir kita, saudaraku. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20.
Ini adalah ayat hafalan dari anak kita sekolah minggu. Karena itu saudara dan saya harus mendengarkan juga. Kalau anak sekolah minggu berdiri di sini menyampaikan ayat-ayat ini, itu bukan hanya retorika. Mereka bukan hanya action di depan Bapak Ibu Saudara, tapi ingin memberkati kita jemaat juga, para pelayan juga dengan firman Tuhan. Karena mereka tidak sedang menyampaikan karangan-karangan mereka sendiri, tapi menyampaikan firman Tuhan. Salah satu yang disampaikan adalah 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu hiduplah sesuka hatimu. Mana itu Bapak Ibu Saudara? Konsep dari mana itu? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Allah. Itu kalau dalam terjemahan Alkitab yang sebenarnya. Ya, kalau dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia suka dipotong-potong entah kenapa. Ya, jadi kita bukan hanya memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan rohmu, karena itu adalah milik Allah sepenuhnya. Amin. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya saudaraku, kita mengadakan perjamuan Tuhan. Sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi STH. Karena perintah Tuhan kepada kita adalah makanlah roti dan minumlah anggur di dalam perjamuan Tuhan. Dan itu adalah tanda kamu menyatakan kamu mengingat akan pengorbanan Kristus bagimu di atas kayu salib, dan kamu terus memberitakan kabar baik tentang kebaikannya kepada semua orang. Amin. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan yang paling sempurna, yang paling indah, paling mulia, yang paling berharga telah engkau terima. Dan itu kau terima dengan cuma-cuma, bukan karena hasil perjuanganmu dan karena hasil prestasimu. Amin. Itu yang mau diingatkan kepada kita, mengapa kita melakukan perjamuan Tuhan pada hari ini. Saudaraku, makan roti dan minum anggur sebagai lambang. Ya, karena itu satu-satunya perintah daripada Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus adalah perbuatlah itu sebagai tanda peringatan akan aku, kata Yesus Kristus. Bagus sekali, saudara. Karena itu mengingatkan kita tentang tugas pokok kita, tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita harus terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Bersiaplah saudara dan saya. Ke depan, saudara harus berani menyaksikan itu kepada orang lain. Amin. Bagaimana caranya, saudara? Siapa yang sudah tahu caranya menyampaikan Injil kepada orang lain di sini? Saudara, siapa yang sudah paham, yang sudah mahir? Siapa yang sudah terbiasa melakukan itu? Kita mulai dari mana, saudara? Ya. Coba anak sekolah minggu bicara-bicara, saya lihat. Satu orang. Gimana caranya Heber? Menyampaikan Injil kepada teman. Kan udah janji waktu itu ya? Sudah belum? Sudah. Bagaimana? Apa yang kau katakan? Menanyakan sudah pasti masuk surga apa belum? Menanyakan sudah pasti masuk surga atau belum? Tepuk tangan dulu. Puji Tuhan. Jadi tadi dari awal saya katakan bagaimana orang yang bertumbuh menjadi dewasa adalah munculnya apa? Pertanyaan. Itu yang dikatakan oleh saudara. Menanyakan. Bertanya Bapak Ibu Saudara. Dan banyak yang bisa ditanya. Ambil contoh Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada teman misalnya. Kan gak salah kalau kita bilang begini. Boleh gak saya bertanya? Salah? Salahnya di mana Bapak Ibu Saudara? Gampang kan? Oh enggak. No. Udah mau. Nanya apa? Enggak ada orang kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Enggak akan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut saudara dan saya. Bertanya baik-baik saja. Boleh nggak saya bertanya? Kan gitu kan? Pasti jawabnya apa?
Boleh, iya. Tanyalah, apa yang ditanya? Pernah nggak lah kau dengar Yesus sudah mati menghapus semua dosamu? Salah nggak? Langsung diludahi saudara dan saya? Ya enggak lah. Nggak mungkin. Terus kenapa situ-situ aja bro? Nomor di dalam lain. Hampir di momen toh. Dengarin dulu dia. Karena apa? Karena mereka berpikir jabatan orang lah yang menentukan kebenaran perkataannya. No. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin. Jangan kau pikir karena kau punya jabatan sudah pasti benar perkataanmu, belum tentu. Lihat Alkitab. Itu adalah kebenaran. Amin. Iya, saudara. Yang kedua, pertanyaannya. Oleh Porsero lain non pasti itu surga. Langsung diludahi. Nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Kebanyakan orang bilang apa? Saya guru di Tuhan. Kamu selesai, Pak. Kamu bisa dorong juga. Tapi Alkitab bilang kita sudah pasti masuk surga. Alkitab bilang, jangan juga saudara bilang, udah Pak. Pasti masuk surga. Patut dong yang di hidung. Kalau Alkitab mulu Bibel mandok nggak pasti kita masuk surga. Belajar untuk berbicara dengan lemah lembut. Jangan kayak teman-teman saya dulu, Bapak Ibu Saudara. Percaya nggak? Ya saya nggak percaya. Ya udah, mampus kau ke neraka. Coba lihat itu saudara. Itu orang percaya atau bukan? Orang percaya saudara. Makanya belum berdiri sinkron antara keselamatan dengan manifestasi daripada sikap perbuatannya. Belajar yang benar buah roh, kasih dan kelemah lembutan penguasaan diri. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya saya katakan bersiaplah saudara. Ya, tidak usah panjang lebar. Jangan saudara berpikir, saya kan bukan lulusan sekolah Alkitab. Memang ada dikatakan di Alkitab harus lulusan sekolah Alkitab yang bisa berbicara tentang Alkitab. Nah, ada Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara doakan nih anak kita Heber ini jual sama berkat ini. Nanti kedepannya mereka akan berdiri menjadi pembawa firman. Amin. Amin. Tepuk tangan saudara. Jangan tanggung-tanggung. Ya. Iya. Mungkin kita berpikir, sudah dari jauh. Saudara jangan bilang begitu. Amin. Ya. Ada perubahan. Kan kita berbicara salib mengubah segalanya menjadi baik, menjadi indah. Amin. Jangan pesimis, harus optimis saudara. Jangan hanya melihat apa yang di depan mata, lihat juga yang ada di dalam iman. Amin. Baik, pengharapan itu selalu terangkat terus, positif terus Bapak Ibu Saudara. Jangan negatif berpikirnya. Ya, positif thinking sesuai firman Tuhan. Jadi, saudara, kemarin itu sudah janji bahwa anak-anak sekolah minggu juga akan bersaksi kepada temannya dengan penuh kelemah lembutan. Dan itu satu tadi sudah disampaikan. Ya, mau lanjut nggak, Ber? Mau lanjut nggak? Mau menyampaikan lagi ke temannya? Oke, puji Tuhan. Siapa lagi anak sekolah minggu yang sudah menyampaikan? Juan juga sudah menyampaikan. Berapa kali? Oh, sekali. Bisa nggak 2 kali? Wah, bisa. Dan nanti ke depannya, Bapak Ibu Saudaraku,
kita akan bergantian di depan ini, ya kaum bapak dan pemuda khususnya, untuk menyaksikan kepada siapa menyampaikan Injil Kristus. Amin. Ya, karena itu hal yang sangat penting perlu kita dengar. Ya, terutama kaum pria sebagai apa? Teladan pemimpin di dalam keluarga, dalam jemaat, kita harus mendengarkan mereka selalu memberikan contoh di dalam keluarga. Amin ya. Baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya terima kasih untuk ketenangan kita mendengarkan dari awal begitu panjang waktu yang saya ambil, hampir 1 jam Bapak Ibu Saudara. Tapi saya lihat saudara dan saya masih tetap menikmati. Amin. Ya, saudaraku terima kasih. Ya, tetap semangat, selalu menjaga kesatuan kita dalam persekutuan ini. Kita saling mendoakan, kita bertumbuh bersama dengan segala berkat yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sangat menikmati persekutuan kami ini Tuhan. Dan kami ingin ya Bapa supaya di hari-hari berikutnya semua orang-orang percayamu, orang-orang kudusmu ya Tuhan merasakan, mengalami hal yang sama. Dan kami mau ya Tuhan Yesus, kami terus berbagi satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling meneguhkan. Biarlah Tuhan merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Bapa, supaya kami bisa tetap teguh di dalam keyakinan kami ini. Kami percaya kami akan dimampukan melewati hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami menjadi hormat dan pujian berkat keselamatan yang telah Engkau karuniakan, menjadi kesaksian yang terbesar kepada semua orang yang mau mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya langsung serahkan